Halo guys semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Video kali ini saya ingin membuat sebuah video, mungkin judulnya sudah tahu teman-teman semua, yaitu adalah perbandingan antara anak sekolah zaman dulu saya. Ini versinya adalah versi saya dulu tahun 96 sampai 99 dengan anak zaman sekarang tahun 2015 sampai 17 lah mungkin perkiraan. Ini hanya sebuah opini saya yang saya amati secara personal di MTS Negeri 6 Jakarta. Yuk kita mulai. Perbandingan pertamanya adalah siswa MTS Negeri 6 Jakarta pada zaman dulu di tahun angkatan saya adalah mayoritas adalah keluarga yang berekonomi menengah ke bawah. Jangankan punya handphone yang bagus seperti Android sekarang, jajan aja kadang masih suka kasbon alias ngutang sama Om Joni dan juga Kong Uca. Sedangkan anak murid atau siswa zaman sekarang mayoritas sudah berekonomi menengah ke atas. Mayoritas memiliki handphone Android, kebanyakan, mungkin nggak semua tapi, dan juga dapat uang jajan yang berlebih. Perbandingan yang kedua yaitu transportasi. Siswa MTS zaman dulu berangkat dari rumah ke sekolah kebanyakan, kita lagi bicara lagi kebanyakan berjalan kaki. Ada juga yang naik sepeda atau angkot, tapi pun angkot pun masih jarang karena ya dari angkotnya sendiri masih jarang masih bisa dihitung, dan juga dulu itu masih kurang, sopir angkot itu kurang mau menerima siswa dibandingkan dengan orang-orang karyawan atau juga orang tua. Entah mungkin karena bayarannya yang relatif murah atau apa, nggak tahu juga. Dan kalaupun ada orang tua yang punya kendaraan, mungkin sudah ada yang punya kendaraan juga, tapi masih jarang yang mau. Orang tua zaman dulu itu jarang orang tua mau nganterin anaknya ke sekolah. Sedangkan siswa MTS zaman sekarang kebanyakan orang tuanya sudah memiliki kendaraan, ya baik mobil, motor. Anak zaman sekarang itu kebanyakan diantar, jemput dengan kendaraan orang tuanya, atau kalau orang tuanya nggak sempet bisa jemput atau mengantar, sekarang udah ada ojek online. Jadinya nggak seperti anak zaman dulu, belum ada ojek online, masih ya cupu lah mungkin. Oke, perbandingan selanjutnya adalah siswa zaman dulu nakal. Saat ini pun mungkin ada siswa yang nakal, tapi zaman dulu itu masih ada yang nakal tapi masih terbilang bisa diatur dan takut sama gurunya. Karena apa? Hukuman siswa dulu itu masih bisa menggunakan sebuah batang bambu yang kecil. Guru itu masih boleh menyabet siswanya. Jadi kebanyakan kalau siswa yang agak-agak nakal disabet langsung diem. Kemudian ada juga hukuman, mungkin nggak tahu sekarang udah masih berlaku atau enggak, keliling lapangan upacara, keliling-keliling. Ada juga dulu itu berdiri di bawah tiang bendera sambil hormat sampai jam istirahat. Ada juga membersihkan WC. Jadi anak yang nakal itu biar kapok, mereka disuruh membersihkan WC siswa. Jadi mereka ya bisa merasakan lah bagaimana aroma di WC siswa itu. Jadi kalau zaman sekarang itu, siswa zaman sekarang nakal tapi agak susah karena bentuk ketakutan kepada guru itu sudah mulai berkurang. Karena zaman sekarang sudah tidak boleh lagi menggunakan kekerasan, sudah tidak boleh lagi menggunakan sebuah kontak fisik untuk menghukum siswanya. Di sekolah lain ada siswa yang dicubit dan dilaporkan. Orang tuanya melaporkan guru tersebut ke polisi dan polisinya nangkap. Lucu ya. Jadi tujuannya mendidik tapi bisa dilaporin. Itulah zaman sekarang. Sedangkan hukuman di zaman sekarang itu adalah berupa poin. Jadi kalau anak yang nakal, mereka dicatat poinnya.
Apabila poinnya sudah maksimal, itu akan dikeluarkan dari sekolah gitu. Jadi perbedaannya itu. Jadi kontak fisik zaman dulu sama sekarang itu sudah tidak ada lagi sekarang, tapi bentuk segi sebuah kesannya zaman dulu itu jauh lebih berkesan, karena saya juga merasakan dulu pernah dihukum maju ke depan kelas, kemudian megang kuping, berdiri satu kaki, ya itu sampai sekarang saya masih berkesan. Oke, dan selanjutnya perbandingannya adalah masih bicara hukuman. Kalau zaman dulu anak murid atau siswa zaman dulu melanggar peraturan, kemudian orang tuanya tahu, orang tua anak tersebut bisa ikut mengomeli, memarahi, bahkan mungkin memukul. Zaman dulu masih banyak ya istilahnya memukul anaknya. Jadi orang tua tidak membela anaknya apabila dia melakukan sebuah pelanggaran. Dia akan menghukum, bahkan menghukumnya di depan gurunya itu. Jadi tujuannya biar mereka juga malu bahwa apa yang dilakukan itu melanggar, dan di lain kesempatan itu tidak mengulanginya lagi. Sedangkan perbedaan zaman sekarang itu adalah ada tapi ada juga yang orang tua yang tetap juga sama zaman dulu. Jadi ada orang tua yang anaknya salah dan mereka tahu, malah membela. Itu yang lucu lagi. Jadi tapi ya ini tidak semua, ada beberapa aja yang orang tua yang seperti itu, anaknya melakukan pelanggaran tapi dibela anaknya. Padahal tujuannya adalah mendidik anaknya supaya tidak melakukan sebuah pelanggaran atau tidak melakukan sebuah kesalahan di dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Oke, perbandingan selanjutnya di zaman dulu, siswa zaman dulu zaman sekarang adalah siswa zaman dulu memperoleh sebuah wawasan pengetahuan itu kebanyakan hanya mereka peroleh dari sekolah. Jadi zaman dulu itu belum yang namanya mengenal. Saya terus terang semenjak saya sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 belum tahu yang namanya internet. Nggak tahu itu apa internet, nggak ngerti fungsinya internet itu apa. Jadi pengetahuannya hanya sebatas di sekolah dan juga di lingkungan rumahnya. Jadi pengetahuannya bisa ditakar lah. Kemudian kalau zaman sekarang siswa zaman sekarang sudah tahu internet, sudah tahu yang namanya itu sebuah browsing YouTube, browsing sosial media. Jadi sebenarnya secara pengetahuan mereka jauh lebih mumpuni dibandingkan anak murid atau anak siswa zaman dulu. Jadi anak sekarang sebenarnya kalau mereka mau menggali ilmu pengetahuan atau membuka wawasan mereka di internet banyak banget. Tapi yang kembali lagi kepada siswanya. Kalau siswanya nggak mau, ya mungkin akan sama seperti siswa zaman dulu. Jadi kapasitasnya hanya kapasitas di sekolah aja pengetahuannya. Kemudian zaman dulu itu nggak ada yang namanya sosial media, Facebook, Twitter, Instagram, pet dan lain sebagainya. Zaman dulu nggak ada, ngurusin itu zaman dulu nggak ada. Nggak ngerti karena nggak ngerti. Tapi zaman sekarang, anak zaman sekarang kalau di sekolah atau di kelasnya nggak ada gurunya, mereka Instagraman, mereka upload foto, mereka foto-foto, mereka membuat status mereka dan ini itu sebagainya. Sebenarnya apa ya? Ya kalau kalian siswa yang smart atau siswa yang mau mengembangkan diri, silahkan searching pengetahuan yang ada dari handphone kalian. Dari handphone Android itu bisa searching apa aja, karena di internet ada yang positif, ada juga yang negatif. Selama kalian mencari pengetahuan yang positif, mungkin kalau dari guru mungkin nggak ngelarang ya. Tapi kalau mencari membuat sebuah status, mengupload foto-foto Instagram dengan keadaan di kelasnya, itu ya kalau menurut saya sih kurang tepat. Jadi sebaiknya kalian gunakan fasilitas yang ada untuk pengembangan diri kalian. Oke, dan juga selanjutnya perbandingan siswa zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu, sekolah saya dulu masih di MTs Negeri 6 itu sarananya masih sangat terbatas. Untuk ruangan, untuk punya ekskul yang mumpuni pun masih terbatas. Dulu zaman saya itu sudah ada sih ekskul, sudah ada yang namanya ekskul pramuka, ekskul PMR belum, ekskul paskibra, kemudian ekskul itu kosidah.
kemudian ekskul apa lagi ya, cuma beberapa itu aja. Itu aja yang saya ingat. Dan saya orangnya serakah, semuanya saya ikutin karena memang saya pengen tahu dan juga pengen memanfaatkan sarana yang ada. Dan alhamdulillah ya semuanya saya tahu, saya ngerti. Lain halnya seperti ekskul yang ada di MTS Negeri 6 saat ini. Sekarang banyak ekskul atau sarana-sarana yang sudah mumpuni. Seperti misalnya sekarang ada lab IPA, ada perpustakaan, kemudian di kelasnya ada juga LCD, kemudian juga ekskulnya jauh lebih banyak, ada paskibra, pramuka, PMR, silat, kemudian hadroh, kemudian ada teater, ada seni tari, ada padus, ada band, ada apa lagi ya, kayak banyak banget sebenarnya ekskul. Bagi kamu yang nggak ikut ekskul makanya sayang banget, rugi banget, karena zaman saya terus terang merasa walaupun semuanya udah diikutin tapi masih merasa rugi, masih ngerasa kurang, masih ngerasa belum seberapa apa yang saya cari tahu itu semua. Dan kesimpulannya adalah siswa zaman dulu dan siswa zaman sekarang pengetahuannya jauh lebih luas, keterampilannya seharusnya jauh lebih memiliki keterampilan tertentu seperti ekskul yang ada. Tidak seperti zaman dulu. Saya cuma beberapa aja. Kemudian yang perlu harus kalian pahami bahwa kebanyakan dengan adanya sebuah antarjemput, kalian olahraganya agak kurang. Lain halnya seperti siswa zaman dulu. Siswa zaman dulu secara fisik mereka jadi sehat. Olahraga, keluar keringat, kemudian ya terlatih dengan situasi panas gitu. Jadi buat siswa zaman sekarang, cobalah untuk melatih diri kamu. Kalau kamu yang suka, yang masih nggak suka, masih kurang olahraga, jarang berolahraga, sebaiknya kamu berolahraga. Kemudian kembangkan lagi sarana yang adanya, dimanfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, agar kamu keluar dari MTS Negeri 6 Jakarta bisa menjadi siswa yang jauh lebih baik lagi, kemudian bisa dikembangkan lagi di SMA, SMK, atau dimanapun kamu melanjutkan sekolah. Kemudian mudah-mudahan setelah kamu melanjutkan sekolah SMA atau lanjutan, kamu bisa lanjutin lagi ke kuliah. Zaman saya dulu adalah rekor yang kesan yang saya ketahui adalah zaman saya adalah orang pertama, ada satu orang dari siswa MTS masuk SMK Pembangunan. Kalau sekarang SMK berapa ya? Jadi SMK dulu itu Pembangunan adalah SMK favorit. Dia adalah orang pertama di angkatan saya. Sebelum-sebelumnya belum ada yang bisa menembus ke SMK Pembangunan. Nah, buat kamu mungkin sekarang sudah banyak alumni MTS Negeri 6 Jakarta yang ke SMK atau SMA negeri dan bahkan melanjutkan ke universitas negeri. Intinya buka terus wawasan, belajar terus pengetahuan buat kamu semua untuk membekali masa depan kamu yang jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan zaman saya. Saya hanya sebatas guru, mungkin bukan guru malah, bahkan hanya sebatas TU. Kamu mungkin bisa menjadi dosen, kamu mungkin bisa juga menjadi seorang insinyur, bisa juga menjadi presiden mungkin. Ya, Pak Jokowi nggak selamanya akan menjadi presiden, dia akan digantikan. Mungkin kamulah salah satu penggantinya. Jadi terus belajar dan berlatih. Cukup sekian perbandingan siswa MTS Negeri 6 Jakarta tahun angkatan saya dibandingkan dengan tahun sekarang. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, mudah-mudahan buka wawasan kalian semakin berkembang. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.